Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Nurhayati dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 200304031. Baiklah, saya di sini akan memaparkan beberapa materi pembelajaran mengenai studi manajemen koperasi dan UMKM. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada sisa hasil usaha, yang kedua manajemen sumber daya manusia, yang ketiga kepemimpinan, keempat kewirausahaan koperasi, kelima koperasi simpan pinjam, dan yang terakhir yaitu pengertian dan peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan pertama kita yaitu mengenai sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha atau disebut juga dengan SHU menurut pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 1992 adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan AD atau ART koperasi. Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi, usaha dan modal anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Lalu, yang kedua ada informasi dasar. Beberapa informasi dasar dalam penghitungan SHU anggota diketahui sebagai berikut. Yang pertama, SHU total koperasi pada 1 tahun buku. Yang kedua, bagian persentase SHU anggota, total simpanan seluruh anggota, total seluruh transaksi usaha yang bersumber dari anggota, jumlah simpanan per anggota, omzet atau volume usaha per anggota, bagian persentase SHU untuk simpanan anggota, bagian persentase SHU untuk transaksi usaha anggota. Istilah-istilah informasi dasar. SHU total adalah SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak, profit after tax. Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi, jual beli barang atau jasa antara anggota terhadap koperasinya. Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberikan modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya. Bagian persentase SHU untuk transaksi usaha anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota. Rumus pembagian SHU sendiri menurut UU nomor 25 tahun 1992 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan penyimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan keluarga dan keadilan. Di dalam AD atau ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut. Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dana pembangunan lingkungan 5%. Tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota. Untuk mencari SHU per anggota dapat digunakan rumus seperti berikut, yaitu jasa usaha anggota ditambah dengan jasa modal anggota. Lalu seterusnya, SHU per anggota dalam model matematika dapat diperhatikan dalam gambar berikut, di mana SHU PA merupakan sisa hasil usaha per anggota, JUA jasa usaha anggota, JMA jasa modal anggota, VA volume usaha anggota, total transaksi anggota, UK volume usaha total koperasi atau total transaksi koperasi, SA jumlah simpanan anggota, TNS modal sendiri total atau simpanan anggota total. Prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi.
SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Yang ketiga, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Yang keempat, SHU anggota dibayar secara tunai. Baiklah, sampai di situ saja pembahasan kita pada materi yang pertama. Kita akan lanjut pada materi yang kedua, yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh suatu organisasi. Menurut Erwin B. Flippo, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja karyawan dengan maksud mencapai tujuan individu karyawan, perusahaan, atau organisasi, serta masyarakat. Anggota koperasi minimum harus 20 orang. Latar belakang anggota biasanya tidak sama, baik pendidikan, sosial ekonomi, kepercayaan atau agama, maupun tanggungan keluarga. Jika anggota koperasi lebih dari 20 orang, maka koperasi tersebut semakin besar, sehingga sulit untuk mengkoordinasi dan mengorganisasi anggota yang makin banyak itu, karena semakin beraneka ragamnya tingkat kepentingan dan motivasi masing-masing anggota. Baiklah, pada gambar berikut ada faktor-faktor lingkungan dalam keputusan. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah saatnya bagi koperasi mulai melihat dan memperlihatkan kualitas keanggotaan, bukan kuantitas atau jumlah anggota. Di sini prinsip keanggotaan koperasi yang sukarela mulai diterapkan dengan benar untuk memulai suatu operasi yang baru, yang semua bertujuan menciptakan anggota koperasi yang bermotivasi tinggi, pribadi yang betul-betul ingin bekerja sama dengan orang lain dan mempunyai sifat ingin atau senang membantu orang lain agar dapat menolong dirinya sendiri secara bertahap dan berencana. Mereka diharapkan untuk lebih menyadari apabila diarahkan dan lebih mudah diajak berpartisipasi aktif. Karyawan koperasi adalah orang yang bekerja pada perusahaan koperasi tersebut dan yang melaksanakan usaha, melayani pelanggan, dan membantu pengurus dalam membuat pertanggungjawaban kepada pemilik koperasi. Mereka digaji sesuai dengan prestasi kerjanya dan dengan perjanjian kerja yang disepakati bersama. Apabila usaha koperasinya masih kecil, maka karyawan yang diperlukan cukup hanya 2 atau 3 orang saja. Jika usaha koperasi semakin besar, maka semakin banyak karyawan yang diperlukan, di mana untuk mengaturnya bukan merupakan hal yang mudah. Lalu ada karyawan koperasi. Di sini akan diperlukan seorang ahli manajemen personalia yang bertugas untuk A. merencanakan pembagian tugas, B. melaksanakan pembagian tugas agar dapat lancar, C. mengorganisasikan masing-masing unit aktivitas, D. mensinkronisasi kegiatan antar bagian, yang terakhir mengawasi semua kegiatan yang ada. Manajer koperasi adalah orang yang memegang jabatan tertinggi dari semua karyawan koperasi, di mana dia bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pengurus. Karena manajer adalah pemimpin dari semua karyawan, maka dia harus 1. seorang pembuat kebijakan yang handal, 2. seorang pemimpin yang mampu menjadi koordinator yang baik bagi seluruh kegiatan koperasi. Yang ketiga, koperasi pengawas yang bijaksana dalam mengawasi semua kegiatan usaha koperasi. Menurut Suparmi, dalam bukunya Manajemen Koperasi, ada beberapa bidang yang perlu ditangani oleh manajer sebagai pengelola usaha koperasi, yaitu bidang personalia, bidang pengelola usaha, administrasi, perencanaan, serta pengawasan. Bidang personalia. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan pegawai dan pencatatan pegawai yang melanggar tata tertib. Yang kedua, membimbing, memotivasi, dan mengawasi karyawan. Ketiga, mengusulkan peningkatan pendidikan dan keterampilan pegawai, misalnya dikirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Yang keempat, mengusulkan promosi pegawai yang berprestasi, termasuk peningkatan kesejahteraannya. Pemimpin yang baik adalah orang yang tahu banyak tentang bawahan yang dipimpinnya, karena manajer adalah pemimpin dari seluruh kepala unit. Bidang pengelola usaha. Karena usaha adalah tanggung jawab manajer, maka dia secara intensif harus mencari informasi pasar, merealisasi peluang pasar yang ada, dan bertanggung jawab penuh terhadap omset penjualan. Bidang administrasi.
merupakan pendukung lancarnya organisasi, mencakup administrasi keuangan dan pembuatan laporan-laporan yang menjadi tanggung jawabnya. Bidang perencanaan, mengoordinir penyusunan konsep, rencana kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang, rencana pengeluaran terutama pengeluaran yang rutin, rencana pemasukan yang sudah ada anggarannya. Yang kedua, konsep perencanaan ini diajukan ke pengurus, lalu diadakan penyesuaian seperlunya sebelum diajukan ke rapat anggota. Yang ketiga, mengikuti rapat yang berkaitan dengan bidang usaha. Lalu yang seterusnya ada bidang pengawasan. Di sini manajer bertanggung jawab atas seluruh bidang pengawasan, di mana kegiatan yang harus dilakukan mencakup antara lain perencanaan persediaan yang meliputi persediaan bahan baku dan barang jadi, 2. Pengawasan investasi, 3. Kerajinan dan kedisiplinan pegawai, yang keempat jumlah uang saku dan uang keluar harus diberikan setiap saat serta diadakan evaluasi lalu dibandingkan antara rencana dan kenyataan. Setelah kita akan lanjut pada materi kita yang ketiga, yaitu kepemimpinan. Sebagai suatu gerakan yang tumbuh dari bawah sebagaimana layaknya organisasi swadaya, koperasi membutuhkan kehadiran figur pemimpin yang bukan saja memahami kondisi internal anggota dan organisasinya, akan tetapi juga dibutuhkan kemampuan untuk menangkap dan mengantisipasi gerak faktor eksternal organisasi. Dengan kedua kemampuan itu, pemimpin akan memiliki kesanggupan untuk menempatkan organisasi dan dinamika yang ada. Buah kemampuan pemimpin untuk mendinamisir potensi internal sesuai harapan individu dan kelompok koperasi atau mengintegrasikan faktor internal kemudian disebut dengan budaya organisasi. Sedang kemampuan pemimpin untuk menempatkan secara tepat organisasi dalam lingkungan atau beradaptasi dengan dinamika eksternal merupakan kemampuan strategik. Esensi masalah kepemimpinan terletak pada keberhasilan dalam human relation dan kunci pokok dari keberhasilan itu adalah komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau baik secara verbal maupun non-verbal. The leader is the person responsibility for the productivity of the employee and the work group, menurut William F. Group. Yang kedua, menurut Judith R. Gordon, a leader is an individual who influences others to act toward a particular goal or end state. Yang ketiga, menurut Ralph M. Stargill, managerial leadership is a process of directing and influencing the task-related activities of group members. Penerapan konsep kepemimpinan dalam organisasi koperasi adalah bagaimana karyawan dan anggota koperasi sebagai anggota kelompok kerja memperoleh pengarahan dan bimbingan untuk mencapai tujuan koperasi. Tanpa kepemimpinan yang baik, tujuan individu, karyawan, dan anggota koperasi tidak pernah bersingguhan dengan tujuan koperasi. Setiap individu secara antusias mengembangkan tujuan pribadi dan melupakan tujuan organisasi. Setiap individu, karyawan, maupun anggota memiliki tujuan spesifik dalam memasuki koperasi, serta untuk mencapai tujuannya itu masing-masing memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Berikut ini ada 4 tipe gaya kepemimpinan menurut Halsey and Brancard. Gaya yang pertama yaitu gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas tinggi dan hubungan rendah. Gaya ini disebut sebagai tipe Kelly Style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi taraf kematangan individu yang dipimpin adalah rendah. Yang B, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas tinggi dan hubungan tinggi. Gaya ini disebut sebagai tipe Selling Style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi kematangan individu yang dipimpin adalah rendah sampai moderat. Yang C, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dan hubungan tinggi. Gaya ini disebut tipe Participating Style, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi kematangan individu yang dipimpin adalah moderat sampai tinggi. Yang ke-D yaitu gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dan hubungan rendah. Gaya ini disebut sebagai tipe Delegating Style,
yaitu gaya kepemimpinan yang dimiliki probabilitas sukses tinggi apabila berhadapan dengan kondisi taraf kematangan individu yang dipimpin adalah tinggi. Baiklah, kita akan beralih pada materi yang seterusnya, yaitu mengenai kewirausahaan koperasi. Pada dasarnya, kewirausahaan berkaitan dengan nilai-nilai dan perilaku-perilaku yang memotivasi seseorang untuk melakukan usaha memperbaiki taraf hidup secara kreatif dan inovatif dalam menemukan sesuatu yang baru. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga, penggerak, tujuan siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis, menurut Ahmad Sanusi 1994. Menurut Peter Drucker 1959, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut Zimmerer 1996, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. Menurut Suryana 2001, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda dan bermanfaat, memberikan nilai lebih. Yang seterusnya menurut Frank Peter 1934, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai kewirausahaan: percaya diri, artinya sikap dan keyakinan seseorang dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. 2. Berorientasi tugas dan hasilnya, artinya selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada hasil, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Wirausahawan adalah orang-orang yang lebih menyukai usaha yang menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan ketimbang usaha yang kurang menantang. Yang keempat, kepemimpinan, artinya seorang wirausaha memiliki sifat-sifat kepeloporan, keteladanan, tampil beda dan lebih menonjol, memiliki keterampilan mengelola sumber daya. Yang kelima, berorientasi ke masa depan, artinya perspektif, selalu mencari peluang, tidak cepat puas dengan keberhasilan dan berpandangan jauh ke depan. Yang keenam, keorisinilan, artinya kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda, sedang keinovasian adalah kemampuan untuk bertindak yang baru dan berbeda. Baiklah, materi kita yang selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam dari KSP atau OSP meliputi kegiatan penarikan atau penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Secara garis besar, kegiatan tersebut dapat dibedakan menjadi: A. Pada satu sisi, dana simpanan yang terkumpul harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Berarti terjadi arus dana keluar dan akan kembali diterima secara bertahap pada masa yang akan datang. Yang B, pada sisi lain, KSP atau USP harus mampu melayani anggota penyimpan yang hendak menarik kembali simpanannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penghimpunan dana adalah usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari anggota maupun pihak lain. Dana dari berbagai sumber tersebut dapat berupa utang atau kekayaan bersih, ekuitas. Untuk lebih jelasnya, jenis-jenis sumber dana tersebut sebagai berikut. Yang A, dari sumber berupa utang, berupa tabungan, simpanan berjangka, pinjaman yang diterima untuk KSP, modal tidak tetap untuk OSP. Yang B, dari sumber berupa kekayaan bersih. Yang pertama, modal sendiri untuk KSP yang terdiri dari A, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus. 2, modal disetor untuk USP. 3, cadangan umum untuk KSP. Dan 4, cadangan tujuan risiko donasi. 5, SHU tahun berjalan. Simpanan pokok atau KSP adalah sejumlah uang yang sama banyaknya atau sama nilainya yang wajib dibayarkan anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Simpanan wajib atau KSP
adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi setiap saat pada hari kerja koperasi. Jenis-jenis pinjaman berdasarkan jangka waktunya, terdapat pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1-3 tahun. Yang ketiga, pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. Yang kedua, berdasarkan sektor usaha yang dibiayai. Ada A. Perdagangan, B. Industri, C. Pertanian, D. Peternakan, dan E. Jasa. Analisis pinjaman diperlukan agar KSP atau USP memperoleh keyakinan bahwa pinjaman yang diberikan dapat dikembalikan oleh debitornya. Pada dasarnya terdapat 2 aspek yang dianalisis, yaitu analisa terhadap kemauan membayar disebut analisis kualitatif. Aspek yang dianalisis mencakup karakter atau watak dan komitmen anggota. Yang kedua, analisis terhadap kemampuan membayar disebut analisis kuantitatif. Pinjaman sebaiknya tidak diberikan karena pertimbangan-pertimbangan belas kasihan, kenalan, saudara atau teman, orang terhormat, terkenal, disegani, status sosialnya tinggi, atau sebagainya. Pinjaman harus diberikan atas dasar pertimbangan kelayakan usaha dan kemampuan membayar. Dalam upaya menekan risiko pinjaman yang mungkin timbul, maka calon nasabah peminjam paling tidak diharuskan memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama, anggota dan calon anggota KSP atau USP bertempat tinggal di wilayah bersangkutan. Kedua, mempunyai usaha atau penghasilan. Yang ketiga, mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka dan telah berjalan minimal 1 bulan. KSP atau USP harus menentukan berapa besarnya nilai pinjaman minimal dan berapa besarnya nilai pinjaman maksimal. Penentuan nilai pinjaman minimal lebih berkaitan dengan efektivitas penyaluran pinjaman, sedangkan penentuan besarnya nilai pinjaman maksimal lebih berkaitan dengan penekanan risiko pinjaman. Jaminan tidak seperti bank, jaminan pinjaman pada KSP atau USP bukan merupakan hal yang sangat utama. Namun demikian, apabila hal tersebut diterapkan, seyogianya tidak mengabaikan tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Apabila KSP atau USP akan menerapkan jaminan sebagai suatu keharusan, jaminan pada umumnya merupakan kekayaan berharga milik nasabah, seperti barang elektronik, surat bukti kepemilikan kendaraan, tanah, dan sebagainya. Baiklah, materi kita yang terakhir yaitu tentang pengertian UMKM dan peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Kenapa dikatakan seperti itu? Dikarenakan dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru serta juga meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha. Merupakan suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi penggerak pembangunan Indonesia. Ialah seperti industri manufaktur, agribisnis, agraris, dan juga sumber daya manusia. Dalam arti ini mengindikasikan bahwa UMKM ini mengandung arti pemulihan perekonomian Indonesia dengan melalui pengembangan sektor perdagangan untuk program pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Ciri-ciri UMKM sendiri yaitu 1. Tempat usaha bisa berpindah-pindah, tidak tetap berada di suatu tempat. 2. Jenis barang yang dijual bisa berubah sewaktu-waktu, belum ada SOP ketat yang mengatur hal ini. Ketiga, administrasi keuangan sederhana, terkadang keuangan pribadi dan keuangan perusahaan masih disatukan. Yang keempat, kebanyakan belum memiliki legalitas usaha. Yang kelima, belum ada sistem ketat dan sistematis yang mengatur masalah SDM di dalam badan usaha. Jenis-jenis UMKM, yang pertama ada kuliner, merupakan suatu usaha yang bergerak dalam segala macam bidang makanan dan minuman. Yang kedua ada fashion dan kosmetik, yang merupakan suatu usaha di bidang pakaian, di mana salah satu dari kebutuhan pokok manusia ialah pakaian.
Yang ketiga, agribisnis merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang pertanian. Lalu, apa saja perbedaan usaha mikro, kecil, dan menengah? Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti tahan terhadap berbagai macam goncang krisis ekonomi. Kriteria usaha pun sudah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang, antara lain usaha mikro merupakan suatu badan usaha yang dikatakan ialah sebagai masuk kriteria usaha mikro jika mempunyai kekayaan bersih di bawah 50 juta per bulan. Dalam hal tersebut bangunan dan juga tempat usaha tidak masuk hitungan. Jenis usaha mikro diantaranya yaitu warung nasi, tukang cukur, tambal ban, peternak lele, warung kelontong, peternak ayam, dan sebagainya. Ciri-ciri usaha mikro yaitu jenis barang yang dijual itu tidak selalu tetap atau sama, artinya dapat berubah kapanpun. Yang kedua, tempat usahanya juga tidak menetap, artinya dapat berpindah tempat sewaktu-waktu. 3. Belum pernah melakukan dalam hal administrasi keuangan, serta juga menggabungkan kekayaan keluarga dengan keuangan usaha. Yang keempat, tetap dapat berkembang meski negara mengalami krisis ekonomi. Kelima, tidak sensitif terhadap suku bunga. Keenam, pemilik usaha mikro ini biasanya jujur serta ulet dan juga mau untuk dibimbing apabila menerima pendekatan yang tepat. Ketujuh, sulit untuk mendapat bantuan kredit dari perbankan. 9, usahanya juga relatif kecil. Lokasi usaha itu berada di lingkungan rumah, jarang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas ekspor impor. Dan yang terakhir, manajemen usaha juga dilakukan sendiri dengan secara sederhana. Usaha kecil yang dikatakan sebagai usaha kecil ialah merupakan sebuah usaha yang dikelola oleh perorangan dan juga bukan dengan melalui badan usaha. Kriteria usaha kecil ialah sebagai usaha mikro jika mempunyai atau memiliki kekayaan bersih di bawah 300 juta per tahun. Pada hakikatnya, usaha kecil ini digolongkan menjadi 3 macam jenis, diantaranya 1. Industri kecil seperti industri logam, rumahan, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. 2. Perusahaan berskala kecil, contohnya seperti koperasi, minimarket, toserba, dan lain-lain. 3. Usaha informal, contohnya seperti pedagang kaki lima dengan menjual sayur, daging, dan sebagainya. Ciri-ciri usaha kecil: tidak mempunyai sistem pembukuan. Hal tersebut mengakibatkan pengusaha kecil tidak dapat atau sulit mendapat bantuan kredit dari perbankan. Yang kedua, tidak terlibat dalam aktivitas atau kegiatan ekspor impor. Modal yang dimiliki jumlahnya terbatas. Pemilik usaha kecil tidak dapat membayar gaji pegawai dalam jumlah besar. Biaya produksi per unit lebih tinggi disebabkan karena pemilik usaha kecil ini tidak mendapatkan diskon pembelian seperti yang didapat dari perusahaan besar. 7. Jenis produk yang dijual juga tidak banyak, kurang dapat dipercaya oleh masyarakat. Lalu, usaha menengah dikatakan sebagai usaha menengah jika keuntungan bersih badan usaha itu tidak lebih dari 500 juta per bulan. Perhitungan itu tidak termasuk kekayaan tanah serta juga bangunan. Yang pertama, usaha perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan skala menengah. Kedua, usaha perdagangan skala besar yang melibatkan aktivitas atau kegiatan ekspor impor. 3. Usaha ekspedisi muatan kapal laut, garmen, serta juga jasa transportasi seperti bus dengan jalur antar provinsi. Keempat, usaha industri makanan, minuman, elektronik, serta juga logam. Kelima, usaha pertambangan. Ciri-ciri usaha menengah: memiliki manajemen usaha yang lebih baik dan lebih modern, pernah melakukan administrasi keuangan dengan cara menerapkan sistem akuntansi secara teratur, memberikan jaminan sosial kepada para pekerja seperti jam sostek, jaminan kesehatan, dan sebagainya, telah mengurus segala persyaratan legalitas seperti izin tetangga, izin usaha, NPWP, izin tempat, dan lain sebagainya. Klasifikasi UMKM: livelihood activities, lapangan kerja baru. Dalam menjalankan UMKM ini tentunya akan menghasilkan suatu lapangan pekerjaan yang baru yang memiliki manfaat, yakni untuk mengurangi dampak pengangguran dan juga menambah penghasilan masyarakat yang belum mempunyai penghasilan atau pendapatan. Yang kedua, micro enterprise, sifat kewirausahaan. UMKM ini dapat menimbulkan sifat kewirausahaan. Sifat kewirausahaan tersebut penting supaya masyarakat tidak selamanya terpengaruh pada statement menjadi pegawai atau juga karyawan sepanjang hidupnya. Yang ketiga, small dynamic enterprise, jiwa entrepreneurship.
Setelah memiliki sifat kewirausahaan, langkah seterusnya itu diharapkan mampu memiliki jiwa entrepreneurship. Jiwa ini perlu dimiliki seorang jika ia ingin meraih suatu kesuksesan. Yang keempat ada fast moving enterprise, motivasi menjadi usaha besar yang sudah membuka lapangan kerja baru. Itu memiliki sifat kewirausahaan, membangun jiwa entrepreneurship, kemudian akan terbentuk dengan sendirinya untuk bisa memiliki sebuah usaha besar untuk dapat membangun perekonomian di Indonesia. Lalu, apa saja itu peran UMKM terhadap perekonomian di Indonesia? Karena mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan dengan bukti tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Data milik Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2011 menyebutkan bahwa lebih dari 55,2 juta unit UMKM mampu menyerap sekitar 101 juta orang. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 57,8 juta unit UMKM dengan jumlah tenaga kerja mencapai 114 juta orang. Lalu, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat, termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun. Keberadaan UMKM di empat provinsi yang ada di Indonesia tersebut memperkecil jurang ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya. Seterusnya ada memberikan pemasukan devisa bagi negara. Saat ini UMKM Indonesia memang sudah sangat maju. Bangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tetapi juga internasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM di tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM. Baiklah, sampai di sini saja pembahasan kita mengenai materi studi manajemen koperasi dan UMKM. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.